Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Masyarul muslimin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam nopo pagi Pak niki Pak? Pagi nggih. Pagi hari ini karena suasana masih malam. Wonten ing enjang punika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kita senikmat sehat. Sehat sinten Pak nggih? Sehat. Nek ra sehat ya ora mangkat Pak nggih. Selawat nikmat sempat lan nikmat aman terus nggih nikmat napa Pak nggih. Niki kula dipun paringi unjukan. Berarti nikmat dahar lan unjuk. Mangke mriki nggih enten unjukan Pak nggih? Wonten. Apa namung kula tok? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten mawon ingkang dipun paringi Allah di pagi hari keislaman, keamanan, kesehatan lan setunggal melih nggih menika wonten daharan dinten punika ka'annahu hazad dunya kulluh. Sehat, kemudian aman, kemudian wonten daharan namung sedinten mawon ka'annahu hazad dunya kulluh, kaya dene Allah sampun maringi donya punika sedanten. Niki sehat, jenengan sehat Pak nggih? Sehat. Berarti pindah. Nomor kalih aman Pak nggih? Mboten enten maling kok wau dalu? Mboten. Jenengan saged teng mriki berarti aman. Mboten kaya dene rencang-rencang kita wonten ing belahan dunia yang lain. Ingkang nomor kalih teng griya nggih enten daharan to Pak Bu? Mboten enten Mas, dereng masak ngoten nggih. Pasti ada. Kebiasaan orang Indonesia itu pasti menyimpan makanan walaupun hanya 1 minggu. Ngoten Pak nggih. Setidaknya teng griya niku wonten uwos raketang sak gelas. Nek renek sak gelas niku pun sing wingking nika sampun mencak-mencak ngoten nggih. Pak, uwose pun telas ndang tuku ngoten. Pasti punya. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah punya kenikmatan 3 ini berarti Allah sampun maringi donya dumateng kita sedanten. Soalnya donya niku namung 3 niki, Pak. Sehat, aman, enten daharan kalian unjukan. Uang banyak itu nek mboten saged ngunjuk mengke nggih mboten raos mboten eco pengene ke rumah sakit piye carane gen iso dahar gen iso ngunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Shalawat wassalam kita aturaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sahabatipun, dumateng tiang-tiang ingkang nderek milah, nderek sunnah, nderek tuntunanipun Nabi Muhammad wonten sampai akhir zaman kelak. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sing bapak-bapak ampun napa niku nggih, ampun bosen kalian kula Pak nggih. Sejak hari malam Jumat mungkin niki mulai ngoten nggih. Niki dinten niki tanggal pinten Pak? Muharram. Surane Pak, suro. Sekawan apa gangsal? Gangsal. Wong praine Rebo Pak nggih. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bapak Ibu, monggo wonten ing enjang punika kita kaji rahasia wonten ing bulan Muharram. Nek Jawa bulan Suro. Napa kok dipun sebat Suro Pak? Napa kita coba kaji. Mungkin salah satu rahasiane wonten ing napa niku kajian punika. Sepindah Bapak Ibu, bulan Muharram
niku salah setunggalipun bulan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lho Mas, memang bulan ora enek sing dimulyakake. Semuanya dimuliakan, tapi ada 4 bulan, sekawan bulan niku lebih dimuliakan. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Wonten ing kitab Allah, wonten ing ketentuanipun Allah, wonten setahun punika enten 12 bulan. Haram, Safar sampai Dzul Hijjah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu, saya potong enggak ya? Karena enggak semuanya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan punika wonten sekawan bulan ingkang dipun sebat bulan hurum. Bulan ingkang dipun muliakan atau bulan haram. Ada tempat namanya Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram, Pak? Padahal namanya Ka'bah Mukarramah. Tapi kenapa disebut dengan Masjidil Haram? Masjidil Haram ini pundi, Pak? Mekah. Napa kok dipun sebut Masjidil Haram? Masjid yang mulia. Maka disebut dengan Masjidil Haram. Kalau bulan haram berarti bulan yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan, Pak? Sepindah. Kita kaji. Sepindah nggih menika 4 bulan punika dipun sebataken wonten ing hadis inna zamana qad istadaraka. Zaman telah berputar. Kemudian di situ sebutkan ada 4 bulan yang diharamkan, salah satu mutawaliyatun, 3 yang berturut-turut, 1 sendirian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku sing berturut-turut. Sing sepindah nggih menika napa Pak? Rajab. Jadi ada 4 yang dimuliakan Allah, yang 3 berturut-turut, ingkang nomor setunggal niku piyambakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kalian Rajab. Ini bulan yang lebih diutamakan dari bulan-bulan yang lainnya. Ada 12 dikurangi 4 berarti ada 8 bulan, yang 4 bulan yang diutamakan melebihi daripada 8 bulan yang lainnya. Apa bentuk keutamaannya? Sepindah bilih wonten ing bulan Muharram, bulan haram punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten angsal memulai peperangan atau haram untuk mengadakan peperangan. Bukan haram mengadakan peperangan, Pak. Haram untuk memulai peperangan. Karena bulan damai. Di zaman jahiliyah itu kalau mencari uang itu dengan 2 cara. Ya setidaknya Pak nggih, yang paling utama itu 2 cara. Yang pertama dengan berdagang. Biasanya dagangnya kalau enggak ke Syam atau ke Yaman, tapi biasanya ke Syam, Palestina, Jordania kalau hari ini dan sekitarnya. Itu nanti di bulan-bulan tertentu tiang-tiang orang Arab punika tindak tenggen Syam, dari Arab membawa dagangan di sate tenggen Syam, Syam mengke nggih mbeto dagangan dipun sate tenggen Arab. Itu yang pertama. Yang kedua dengan cara berperang. Lah bukti apa Pas? Nek dengan cara berperang merupakan napa niku gawean ingkang ndadosaken tiyang wong-wong kafir Quraisy, wong Quraisy punika kaya. Karena orang-orang Quraisy punika menawi dipun paringi Allah putra itu seneng banget, Pak. Nek dipun paringi Allah putri rodok mboten menjadi aib. Kalau dikasih anak laki-laki mereka senangnya luar biasa. Nek dipun paringi Allah anak perempuan niku napa mboten seneng. Walaupun ada riwayat Umar membunuh anak perempuan itu riwayatnya tidak benar, maksudnya nggak ada riwayat yang sahih bahwa Umar mengatakan membunuh anaknya, tetapi itu sudah menjadi adat istiadat. Nek dipun paringi putra niku senenge luar biasa, nek dipun paringi anak putri niku mboten remen.
Lah napa, Pak? Karena anak putri mboten saged dipun ajak perang. Engko ora entuk jatah pertama. Tapi ketika bulan-bulan haram sing kang kula sebutaken sekawan wau, punika napa tiang-tiang jahiliyah niku mboten mulai perang, berhenti perang. Bulan damai. Kata mereka ini bulan yang dimuliakan oleh Rabb Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke adat istiadat punika dipun terusaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepindah. Kenapa kok bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan? Yang kedua, bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, amal ibadah wonten ing bulan Muharram niku dilipat gandakan sebagaimana amal maksiat nggih dipun lipat gandakan. Di ayat yang ke-36 dari surat At-Taubah wau nggih menika terakhiripun napa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Aja pisan-pisan kowe kabeh berbuat zalim. Berbuat zalim niku napa, Pak? Nggih menika berbuat maksiat. Jangan sekali-kali berbuat maksiat. Nah, ini ada perkataan ulama dalam kitab Matalib Ulin Nuha dipun sebataken bilih tadha'aful hasanatu wassayiatu bimakanin afdal. Kebaikan punika lan kejelekan punika dipun lipat gandakan Allah. Sing jelek berarti dosane dipun tambah, sing apik dipun tambah pahalanipun bimakanin fadil, kalau dikerjakan dipun kerjaaken wonten sing tempat mulia. Ngombe ciu nyanggon prapatan karo ngombe ciu nyanggon masjid dosane gede pundi, Pak? Masjid apa prapatan? Sama. Sama-sama dosa, tapi di masjid lebih besar dosanya. Kenapa, Pak? Satu, dosanya dilipat gandakan itu satu, dia bermaksiat kepada Allah dengan minum khamr. Yang kedua, dia tidak menghormati tempat ibadahnya kaum muslimin. Nggih menika Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tempat punika nggih menika tempat-tempat sing enek hadisipun. Seperti Masjidil Haram, kemudian Masjid Aqsa. Salat di Masjidil Aqsa dengan salat di Thahira niku nggih benten, raose nggih benten. Soalipun nek Thahira niku mboten bayar, nek teng Al-Aqsa nggih bayar ngoten nggih, mboten. Maksudipun teng Al-Aqsa niku dia dilipat gandakan karena itu menjadi kiblat pertama kaum muslimin dan itu ada hadisnya. Kalau di masjid biasa itu hanya sebagaimana sholat-sholat biasanya. Au kata beliau wa bi zamanin fadil, atau di waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang dikerjakan di waktu-waktu yang diutamakan Allah itu beda dengan maksiat yang biasanya. Walaupun semuanya tidak boleh. Ibadah yang dikerjakan di waktu-waktu yang fadil, waktu-waktu yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada ibadah yang dikerjakan seperti biasanya. Contohipun waktu yang diutamakan apa, Pak? Ya, hari Jumat. Berbuat maksiat di hari Jumat lebih besar dosanya daripada berbuat di hari yang lainnya. Kemudian bulan Ramadan. Ngoten Pak nggih, jenengan salat taraweh wonten ing bulan Ramadan kalian sholat taraweh di hari biasa pahalanya lebih besar di bulan Ramadan. Angsal mboten Pak sholat taraweh wonten ing bulan biasa wonten? Sekali-kali ngadakan sholat taraweh bareng-bareng tapi di bulan Muharram. Angsal mboten? Sesekali boleh. Sesekali. Nah, salah satu zaman yang makdal ingkang dipun utamakan Allah niku nggih menika bulan Muharram. Maka bulan Muharram punika Bapak Ibu termasuk waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
perbanyaklah ibadah dan kurangi nggih, tinggalno maksiat. Nek umpamane alhamdulillah wonten ing dinten punika kok Allah tasih maring kita kesehatan, kesempatan, berarti Allah tasih maringi kita kula lan panjenengan sedanten punika napa kesempatan kangge memperbanyak pahala lan nek enten dosa sing dereng kita tobati ndang tobat sebelum ajal punika dugi. Mumpung Pak masih bulan Muharram. Dan ibadah-ibadah yang paling utama di bulan Muharram niku napa? Puasa. Dipun sebataken dipun hadis nggih menika afdhalus siyami ba'da ramadhani sahri lahi Muharram. Sebaik-baik puasa, afdhal niku sebaik-baik, seutama-utamanipun puasa ingkang dipun kerjaaken seorang hamba setelah bulan Ramadan nggih menika bulan Muharram. Enggak ada kata di hadis ini nggih menika Muslim, berarti puasa yang dikerjakan di bulan Muharram itu pahalanya atau keutamaannya di bawahnya bulan Ramadan. Enggak ada, berarti afdhalu kan lebih utama. Dan yang paling utama nggih menika tanggal pinten Pak? Sedasa. Tanggal 10. Hari apa berarti mengke? Jumat. Hari Jumat kita berpuasa. Itu hari yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dipun riwayatkan kalau mencari sejarah Asyura tanggal 10 bulan Muharram kok dipun sebut Asyura no Pak? Karena tanggal 10. Berarti mungkin zaman Wali Songo itu mengubah bulan Muharram menjadi Suro, itu bisa jadi dari kata Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Ken mudah wong Jawa ngucapkenipun nggih napa? Suro. Nek Jumadil Ula, nek wong Jawa dipun sebat napa Pak? Madil awal. Ken gampang. Jumadil Ula. Jumadil awal. Nah, 10 kalau saya baca sejarahnya awal Islam atau awal Rasulullah dipun paringi nggih menika wahyu, itu kaum muslimin diwajibkan puasa di tanggal 10 Muharram sebelum turunnya kewajiban saum Ramadan. Tetapi ketika Allah menurunkan kewajiban puasa Ramadan, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, surat Al-Baqarah ayat 183, maka kemudian Rasulullah mengatakan faman sa'a falyasum wa man sa'a falyaftir. Sapa wae sing purun poso wonten ing bulan tanggal 10 bulan Muharram berpuasalah. Ning sinten mawon sing mboten purun nggih mboten napa. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ketika Rasul ditanya su'ila an saumi yaumil Asyura, ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa pahala tiang ingkang purun poso wonten ing bulan Muharram tanggal 11? Maka Rasulullah mengatakan yukaffiru sanatan madiyatan, Allah bakal ngampuni dosanipun setahun sing kepengker. Mas, kula sampun poso bulan tanggal 9 Dzulhijjah Mas, pun diampuni dosane 2 tahun Mas nggih. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ngopo meneh poso meneh? Wong namung sampun. Kalau ada pemikiran gitu berarti posone mboten dipun tampi niku, Pak. Artosipun apa? Kita nggak tahu puasa kita diterima atau tidak. Bulan kemarin Allah menyediakan 1 hari untuk berpuasa, dipun ampuni dosanya 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Bulan ini Allah memberi kesempatan melih. Jangan-jangan di bulan kemarin kita tidak mengerjakan karena ada uzur, atau jangan-jangan kita mengerjakan tetapi puasa kita rusak. Poso ning cik gunjing, poso ning cik misuh
seluruh napa niku hewan keluar semuanya karena marah sama anaknya. Napa enten to Pak wong Pak Mas wong marah karo anake kok metu kabeh. Wong enten iki Mas. Pak, kula enjang-enjang medal saking griya pengen nyapu sampai ngomah niku mungkin ndaran ra krungu Pak. Rada anyel karo anake sing cilik umur 3 tahun. Niku dipekokke rek no. Di napa niku nyuwun mboten nggih. Kadang sampai hewan keluar, ini ibu kok doanya kayak ngene no. Bisa jadi ada karena terbiasa dulunya seperti itu, pas poso keceplosan. Oh, posone rusak. Allah memberi kesempatan lagi Bapak Ibu. Di hari ini, di bulan ini, mengke tanggal 10, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk berpuasa 1 hari, pahalanipun dipun ampuni dosanipun setahun yang lalu, mboten akan datang. Kalau yang akan datang niku tanggal 9. Kemudian ketika tanggal 10 ini Bapak Ibu, orang-orang kaum Yahudi ini ternyata juga berpuasa, memuliakan tanggal 10 ini. Rasulullah, orang-orang Yahudi juga berpuasa, mereka memuliakan. Kenapa? Karena hari ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari pengejaran orang Fir'aun, dan Fir'aun dan bala tentara ditenggelamkan. Maka kemudian Rasulullah SAW untuk membedakan orang Yahudi, idzan yaum fi sanatil ghad, kalau gitu pada tahun yang akan datang kita akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Dan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau sebelum beliau bisa mengerjakan tanggal 9 dan tanggal 10. Maka para ulama beristihad bahwa di bulan Muharram itu yang ditekankan adalah tanggal 10. Nek saged dipun tambah tanggal 9 itu yang Tasyu'a, Asyura. Nek saged melih 9, 10, 11. Nek mboten saged setunggal tanggal 11. Wangel lho Mas nggih, pekerja berat, ngerek ngono ya. Wis tanggal 12 mawon. Karena itu menghapus dosa kita yang telah berlalu. Ini yang kedua. Jadi keutamaan atau rahasia di bulan Muharram yang kedua adalah ibadah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling utama yang menika poso. Setunggal melih. Niku sampai jam pinten Pak niki? Jam 6 mboten lah. Monggo niki pun klisak-klisik wonten kok. Lah nika pun enten mangkoke nggih ana ngono nggih. Tamas tunggal meneh Pak nggih. Bulan Muharram punika nggih menika bulan kemenangan kaum muslimin. Kenapa disebut kemenangan kaum muslimin? Karena dipun sebataken Ibnu Hajar Al-Asqalani bilih sebenarnya Bapak Ibu, hijrahnya Rasulullah itu di bulan apa Pak? Hijrah dari Mekah menuju Madinah itu sebenarnya di bulan Muharram. Dan sebelum adanya hijrah, sebelum orang-orang jahiliyah itu nggak kenal namanya tahun berapa, tahun 2000, tahun 2023 itu nggak kenal Pak. Yang kenal itu kejadian penting, tahun gajah. Itu karena ada pasukan gajah Abraham menyerang Mekah dan tahun yang lainnya. Maka kemudian di masanya Utsman bin Affan ini untuk mengenal tahun, mosok tahunnya benten terus apa nanti gimana cara mengenal tahun, maka kemudian di masanya Utsman bin Affan kalender Islami itu dimulai. Ada tahun 1 Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah hijrah. Jadi enggak ketika Rasulullah hijrah itu belum ada kemudian oh ini tanggal 1 Hijriah, enggak Pak. Tapi itu dimulai ketika masa Utsman bin Affan. Maka kemudian antara Hijriah dengan tahun Masehi itu terpaut beberapa ratus tahun. Karena tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah hijrah. Dan
hijrahnya Rasulullah itu diadakan dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan bulan Safar, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Tapi kenapa kok awal tahun itu nggih menika tahun napa niku bulan Muharram? Ternyata Bapak Ibu, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa awalipun Rasulullah punika ingin untuk hijrah itu di bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah, pertengahan Dzulhijjah mengadakan bai'ah Aqobah yang kedua. Orang-orang Madinah mengatakan, "Ya Rasulullah, pun panjenengan kalian sederek-sederek monggo tenggen Madinah. Nyangkene wis mboten kondusif." Lah kok ora kondusif, Pak? Di Mekah punika arepan maos Al-Qur'an dadak ndelik-ndelik. Bengi nek pun dalu pun tilem sedanten nembe maos Al-Qur'an. Arab salat niku mboten tiyang, mboten setiap orang muslim saged salat. Kudu ndelik melih. Nek mboten mengke dipun siksa, apa meneh dari kalangan budak. Makanya Yasir, keluarganya Yasir disiksa. Gara-gara apa? Ketahuan masuk Islam. Yasir di napa niki? Kalau dalam sejarahnya tarik penggal, istrinya ditarik kanan tarik kiri pakai kuda. Ammar hampir dibunuh anaknya. Kemudian dia mengatakan, saya sudah nggak Islam, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai turun surat At-Taubah itu. Itu di masa awal-awal Islam sampai tahun ke-13 kenabian. Maka kemudian ketika bai'ah Aqobah kedua, orang-orang Madinah ngomong, "Ayo ya Rasulullah, monggo tenggen kula. Tenggen negeri kula. Panjenengan lan sederek badhe kula napa niku lindungi kaya dene awak kula punika lindungi keluargaku. Kita mboten bakal dahar nek panjenengan mboten dahar. Kita mboten bakal ngunjuk nek panjenengan mboten ngunjuk." Sampai ada perjanjian Aqobah. Bener, kalau kami ke sana nanti akan dilindungi, iya. Maka kemudian awal bulan setelah beberapa hari, Rasulullah sebenarnya ingin sekali sudah memberangkatkan sahabatnya untuk hijrah. Maka kemudian disebut dengan al-azmu alal hijrah, berazam untuk hijrah di bulan Muharram. Tapi kemudian karena ada beberapa hal, Rasulullah SAW mengundur dari bulan Muharram kepada bulan Safar atau Rabiul Awal, baru kemudian dihijrahkan. Dan hijrah ini menandakan kemenangan kaum muslimin. Kenapa? Yang awalnya punika Islam punika kedah ndelik-ndelik, tapi ketika bulan Muharram, ketika sudah hijrah, Islam sudah tegak. Di Madinah Rasulullah langsung membuat masjid. Nggak ada yang nentang, Pak. Belum sampai Madinah saja Rasulullah sudah membuat masjid di Kuba. Kemudian sampai ke Madinah, Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, semuanya pada ayo podo, ya Rasulullah, tenggen kulo. Semua rumah dibuka. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, biarlah unta ini mencari tempat. Untanya datang mendekam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kita buat masjid di sini. Ada yang nolak, Pak? Nggak ada. Orang-orang yang dulunya nggak senang dengan Rasulullah, mereka nggak berani nolak. Kenapa? Takut dimungsuhi oleh orang-orang Madinah. Bahkan orang Yahudi pertama kali datang di Madinah beberapa hari itu mengadakan perjanjian damai antara orang Yahudi dengan orang Muslimin. Nggak saling membunuh, nggak saling berperang. Padahal di Mekah kontras banget, Pak. Di Mekah itu orang-orang Islam dihina, orang Islam dicaci maki, orang-orang Islam bahkan dilempari kotoran, ada yang disiksa dan yang lainnya. Tetapi pergi ke Madinah, itu Islam langsung bisa punya tempat dan bisa mendirikan suatu negara. Gimana negara Madinah? Kalau boleh dikatakan negara, karena apa? Karena dipimpin oleh satu orang, memiliki perjanjian dengan kelompok-kelompok yang lain, bahkan para Rasulullah SAW itu bisa membuat suasana yang damai. Artinya Muharram ini merupakan bentuk kemenangan kaum muslimin. Hari ini kita bisa
hidup di bulan Muharram ini berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh. Yang pertama, yang kedua kita mengingat jasanya kaum muslimin. Hari ini kita bisa sholat dengan aman, dengan baca Quran dengan nyaman, walaupun ngantuk sekedik. Nek anu nggih bar subuh. Tapi dengan aman itu menjadi karena apa? Karena perjuangan Rasulullah ketika itu, perjuangan para sahabat ketika itu. Mboten gampil, Pak. Pindah saking Mekah menuju Madinah itu. Satu, harus meninggalkan tempat kelahiran. Padahal nek meninggalkan tempat kelahiran nek pun sepuh niku rada angel, Pak nggih. Jenengan gadah putra tengen Jakarta sedanten. Kan pindah teng Jakarta purun mboten, Pak? Gah Mas. Aku rukun yang kene ya. Enggak mau. Yang kedua adalah hartanya enggak bisa dibawa. Ada seorang sahabat yang bawa harta di perjalanan tengah jalan dicegat oleh orang kafir. Mandek, kowe pilih bondomu apa? Fotonya apa, Pak? Islam. Pilih bondo apa Islam? Nek kowe pilih Islam, bondomu tinggalno. Lunga nyanggon Madinah kono orang nggo bondo. Kowe nggih men mlebu nyang Mekah ora nggawa apa-apa, metu saka Mekah ya kudu ora nggawa apa-apa. Ning nek kowe pengen bondomu, metu saka Islam. Adi bin Hatim sebutakan. Apa kemudian saya pilih Islam. Akhirnya apa? Dia hanya diberi bekal kurma beberapa ya cukup untuk perjalanan, minum dan kendaraan. Dan itu udah semuanya diambil. Makanya kemudian orang-orang muhajir itu disebut oleh orang fakir. Minal fuqara, dari orang-orang yang fakir. Kenapa? Ketika pindah dari Mekah menuju Madinah, itu mereka nggak bawa harta. Sedikit banget, kalaupun ada cukup hanya berjalan, cukup hanya untuk beberapa hari. Abdurrahman bin Auf apakah Abdurrahman bin Auf itu kaya, Pak, ketika awal hijrah? Enggak. Sampai kemudian saudaranya yang dipersaudarakan itu ngomong, "Wahai Abdurrahman bin Auf, aku duwe omah loro, pilihan siji tak kakek kowe, aku duwe bojo loro, pilihan siji tak kakek kowe." Tapi Abdurrahman enggak, tunjukkan saya pasar. Apakah kemudian langsung kaya? Enggak. Abdurrahman bin Auf itu Bapak Ibu ketika awal hijrah itu berdagang itu hanya cukup untuk makannya gandum sedikit dan kurma. Beberapa bulan kemudian bisa beli emas sebiji kurma. Emasnya sebesar biji kurma, kecil banget. Kemudian bisa meminang orang Ansor. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, wes nikah toh?" "Nggih ya Rasulullah." "Aulim walau bisyatin," ngadakan walimah hanya cukup membeli satu kambing. Lo gede tat, membeli satu kambing. Niku nek jenengan. Soalnya nek kita niku walimah satu kambing, kambingnya harga 2 juta, tetek bengeke 20 juta. Oke, tetek bengeke daripada kambing. Tapi kalau ketika itu enggak seperti itu, sembelih kambing 2 juta, tetek bengeke paling 200.000. Pun yang hadir ada 10 orang, 20 orang. Kenapa kok seperti itu? Karena Abdurrahman bin Auf nggak punya uang. Sangat berat. Tetapi apa? Beratnya dalam masalah harta. Tapi dalam masalah keimanan mereka sangat senang. Mereka punya wibawa. 10 tahun kemudian Rasulullah balik ke Mekah membawa 10.000 pasukan. Yang tidak ada peperangan, orang-orang Quraisy langsung tunduk, nggak ada yang berani untuk ngelawan Rasulullah SAW. Berarti Muharram awal hijrah menandakan kemenangan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan tentang rahasia bulan Muharram. Moga-moga di awal tahun ini kita bisa memlanning baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita, terutama untuk akhirat kita, setahun ke depan apa yang akan kita kerjakan. Jangan sampai tahun ini lebih jelek daripada tahun sebelumnya atau sama. Lebih baik
daripada tahun sebelumnya. Moga-moga kita diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam beribadah dan dalam mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.